dirubah nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat Kazep dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kazep, di sini saya lihat dalam channelnya Fuad Plered, di situ judulnya dikatakan nasab Abah Grus Kumpul kelampayan bersambung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah saya teliti dan saya analisis, kemudian ada video bantahan dari Kesultanan Banten. Jadi saya menganalisis video tersebut, itu syahadah itu mirip syahadah yang dikeluarkan oleh Mogi Nur Fadil, yang dikeluarkan oleh Fakih Wirahadiningrat dan gerombolan begal nasab. Itu mirip banget. Ya, teman-teman. Artinya yang mengeluarkan syahadah Abah Grus Kumpul itu adalah Mogi Nur Fadil, Fakih Wirahadiningrat dan gerombolannya. Tapi ada bantahan daripada Kesultanan Banten bahwa Kesultanan Banten tidak mengeluarkan syahadah Abah Grus Kumpul. Itu satu. Bukan berarti saya tidak percaya bahwa Abah Grus Kumpul itu dzurriyyah Nabi. Saya percaya Abah Grus Kumpul adalah dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya tidak percaya kepada gerombolan ini, ya. Fuad Plered, Mogi Nur Fadil, siapa lagi? Fakih Wirahadiningrat, saya tidak percaya. Tapi saya percaya bahwa Abah Grus Kumpul adalah dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu seorang ulama besar, kelampayan seorang ulama besar. Ya. Jadi, ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa kalau ulama besar itu atau ulama, kiai, ustadz, ajengan, tuan guru, itu pasti ada darahnya Kanjeng Nabi, pasti ada. Apalagi masyhur gitu kan Abah Grus Kumpul, dihormatin ulama sejuta umat. Abah Grus Kumpul itu pasti ada darah Rasulnya, pasti sudah ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya tadi alasannya. Kemudian itu poin pertama itu bahwa Kesultanan Banten tidak mengeluarkan nasabah atau syahadah Abah Grus Kumpul karena mungkin beda jalur gitu. Jadi saya tidak percaya dengan mereka ini karena Mogi Nur Fadil dan gerombolannya itu bahkan sudah bahkan sudah merubah nasab Sunan Gunung Jati sampai 4 kali sampai 5 kali. Itu saya tidak percaya. Nah, maka daripada itu saya takutkan bahwa nasab Abah Grus Kumpul, saya takutkan itu dirubah juga oleh gerombolan mereka. Maka daripada itu, saya mengajak kepada seluruh warga, wabil khusus warga Kalimantan, dan wabil khusus lagi kepada ustadz-ustadz, alumni-alumni, wabil khusus lagi dzurriyyah Abah Grus Kumpul, mohon dijaga manuskrip Abah Grus Kumpul dengan baik, agar tidak dirubah-rubah oleh gerombolan-gerombolan yang tadi. Ya, oleh Mukiman, oleh Puan, oleh Mogi Nur Fadil, oleh Fakih Wirahadiningrat dan antek-anteknya. Ya, saya pesankan kepada teman-teman semuanya, bil khusus para kiai, alumni Abah Grus Kumpul atau masih santri Abah Grus Kumpul, mohon dijaga dengan baik. Karena Fuad Plered ini mengaku-ngaku sebagai murid Abah Grus Kumpul. Ya, yang di video kemarin Fuad Plered mengatakan bahwa Abah Grus Kumpul itu pernah berwasiat bahwa Abah Grus Kumpul tidak percaya Ba'alawi. Ya. Kemudian dibantah oleh murid terdekatnya Abah Grus Kumpul, namanya Tuan Guru Sa'duddin. Gitu, dibantah oleh beliau bahwa Abah Grus Kumpul itu berwasiat ingin ditahlilkan, ingin ditalkinkan oleh Habib. Dan ada pakaian kain kafannya yang dipakai oleh Abah Grus Kumpul itu dari salah satu Habib. Nah, jadi pernyataan kemarin Fuad Plered itu adalah bohong, dusta, yang mengatakan atau berwasiat seperti itu. Itu adalah bantahan daripada Tuan Guru Sa'duddin untuk Fuad Plered. Dibilang brengsek lagi sama Tuan Guru, ya kan? Karena bohong, dusta, dawir. Jadi Fuad Plered ini bilang dawir kepada para habaib, ternyata dia sendiri dawir, penipu kepada umat. Membawa nama besar Abah Grus Kumpul hanya untuk mengadu domba umat. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa diumumkannya di Jawa, bukan di Sekumpul? Ya,
Kita main logika. Kenapa diumumkannya di Jawa, tidak di Sekumpul? Ya, yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak disaksikan oleh Duriyah Abah Guru Sekumpul? Yang seharusnya ketika ada masalah seperti ini atau isbat nasab seperti ini, harusnya diakui, harusnya didampingi, disaksikan oleh Duriyah Abah Guru Sekumpul. Tapi kenapa ketika muncul video ini tidak ada Duriyah Abah Guru Sekumpul? Ya, bener nggak? Itu kita main logika. Diumumkannya di Jawa dan orang Jawa, bukan orang Kalimantan, apalagi Duriyah Guru Sekumpul. Yang seharusnya diumumkannya itu di rumah Abah Guru Sekumpul atau di rumah Duriyahnya Abah Guru Sekumpul. Kalau mau, kalau benar-benar valid syahadah itu adalah syahadah Abah Guru Sekumpul, harusnya diumumkannya di mana? Di Duriyah atau di putra-putranya Abah Guru Sekumpul, di rumahnya, di Sekumpul, bukan di Jawa. Faham nggak sampai sini? Ya, paham. Itu. Jadi kenapa diumumkannya di Jawa, bukan di Sekumpul? Dan yang mengumumkannya ini orang Jawa, bukan orang Sekumpul, apalagi Duriyah Abah Guru Sekumpul. Gitu kira-kira. Dan tidak disaksikan oleh Duriyah Abah Guru Sekumpul. Faham ya sampai sini? Oke. Yang selanjutnya, apakah Duriyah Abah Guru Sekumpul ini tahu ada syahadah dari Jawa mengisbat Abah Guru Sekumpul? Apakah tahu? Saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Jauh. Dan juga Puan Planet ini bukan muridnya Abah Guru Sekumpul, bahkan bukan murid terdekatnya Abah Guru Sekumpul. Apalagi Mogi Nur Fadil, apalagi Fakih Wiradiningrat. Bukan muridnya beliau, bukan muridnya Abah Guru Sekumpul. Bukan Duriyahnya juga. Loh, ujug-ujug ngumumkan bahwa Abah Guru Sekumpul ini syahadahnya ini, nasabnya nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Saya tidak percaya. Maka daripada itu, khusus untuk Duriyah Abah Guru Sekumpul, alumni-alumni Abah Guru Sekumpul ataupun warga Kalimantan harus menjaga, ya, harus menjaga nasab Abah Guru Sekumpul agar tidak dirubah oleh gerombolan-gerombolan yang tadi yang saya sebutkan. Faham sampai sini? Kemudian apalagi kira-kira analisisnya? Masih banyak sih sebetulnya, ya, masih banyak analisis tentang syahadah ini. Kenapa saya tidak percaya dengan syahadah itu? Ya, bukan saya tidak percaya bahwa Abah Guru Sekumpul itu bukan Duriyah Nabi. Saya percaya Abah Guru Sekumpul itu Duriyah Nabi. Tapi saya tidak percaya nasabah atau syahadah yang dikeluarkan oleh Mogi Nur Fadil, oleh Fakih Wiradiningrat, dan oleh Puan Planet. Saya tidak percaya. Ditakutkan ada kesalahan. Bukan masalah ada kesalahan, ditakutkan. Tapi ditakutkan dirobah nasabnya. Ya, ditakutkan dirobah nasabnya. Ya, paham sampai sini? Karena saya ulangi lagi nih, Mogi Nur Fadil sudah merubah nasab Sunan Gunung Jati sampai 5 kali. Makanya saya tidak percaya dengan syahadah yang dikeluarkan oleh Mogi Nur Fadil. Itu. Ya, paham semuanya nih. Itu analisis saya. Karena waktunya udah 9 menitan lebih, jadi saya cukupkan sekian analisis saya. Saya simpulkan. Yang pertama, Kesultanan Banten tidak mengeluarkan syahadah Abah Guru Sekumpul. Bukan berarti Abah Sekumpul itu tidak nyambung nasabnya. Abah Guru Sekumpul itu nyambung nasabnya ke Rasulullah. Itu yang pertama. Karena beliau itu seorang ulama besar dan masih keturunan daripada Duriyah, masih keturunan daripada Abah Kelampayan atau Syekh Al-Syad Al-Banjari. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, kenapa diumumkannya di Jawa? Itu kesimpulannya. Kenapa diumumkan di Jawa? Tidak di Sekumpul atau tidak disaksikan oleh Abah Guru Sekumpul, Duriyah Abah Guru Sekumpul, alumni Abah Guru Sekumpul. Yang seharusnya yang seperti ini harus disaksikan oleh Duriyah Abah Guru Sekumpul. Kemudian selanjutnya, apakah Duriyah Abah Guru Sekumpul ini tahu ada syahadah yang dikeluarkan oleh Mogi Nur Fadil, oleh Puan Planet, oleh Fakih Wiradiningrat? Apakah tahu? Kalau tidak tahu berarti sul adab kepada Abah Guru Sekumpul. Mungkin itu analisis saya tentang syahadah ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.